Jadi sering ada pertanyaan menarik. Pertanyaan catat ya nanti. Buat kuis, antum nanya sama anak-anak antum sama santri aku. Siapa sahabat yang masuk Islam dengan dakwahnya tabi'in? Kebingung ya. Siapakah sahabat Nabi yang masuk Islam dengan sebab dakwahnya tabi'in? Ya ini. Amr bin As diberikan hidayah Islam dengan sebab dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ikhwatal Islam, para hadirin jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di sore yang cerah kali ini atas nikmatnya kita bisa bersama-sama beriktikaf di Masjid Al-Hidayah dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka tafaqquh fiddin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat-sahabatnya dan yang mengikutinya dengan sebaik-baiknya hingga yaumul qiyamah. Di kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama membaca, mempelajari dan mengambil ibrah atau pelajaran-pelajaran dari kehidupan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik manusia setelah Nabi-nya, generasi yang dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya di mana beliau bersabda, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi manusia adalah mereka yang hidup sezaman dengan para sahabatnya, kemudian orang-orang yang datang setelahnya, yakni para tabi'in, dan kemudian orang-orang yang datang setelahnya, yaitu tabi'ut tabi'in. Tentunya membahas perjalanan hidup para sahabat bagi kita, selain mengenal sosok generasi terbaik, tentu di sana ada pesan yang senantiasa diingatkan oleh para ulama, bahwa kisah-kisah yang ada, baik itu di dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis-hadis yang sahih, maka kisah itu tidak saja kita ketahui jalan ceritanya yang kemudian nanti akan membuahkan keimanan, tapi merupakan perkara yang penting tentunya adalah meneladaninya. Sebagaimana Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di
menyebutkan dalam satu kaidahnya bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala memuji satu nama di dalam Al-Qur'an ataupun Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya itu semata bukan hanya menunjukkan pujian, tetapi secara tidak langsung adalah terdapat perintah untuk kita yang membacanya agar meneladani orang yang dipuji tersebut. Sebagaimana tidaklah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu sosok dalam Quran, dalam hadis, kemudian Allah mencelanya. Itu pun sama. Bukan saja kabar untuk kita, tetapi sekaligus di sana terdapat perintah agar kita menjauhi perbuatan yang dilakukan oleh sosok tersebut. Jadi sempurnalah antara khobar dan insya, menerima berita dan kemudian kita membuahkan adanya amalan, apakah ada perintah atau larangan di balik kisah sosok yang dibicarakan tersebut. Kita akan mulai pembahasan kitab tentang para sahabat ini dari satu kitab yang saya pandang mencukupi dan sederhana. Karena kalau tentunya kita ingin mendalami satu sosok dari para sahabat, maka kita akan mendapatkan tulisan para ulama itu berbeda-beda. Ada yang berkisah sangat panjang, detail satu persatunya. Ada yang pertengahan dan ada yang ringkas. Maka sebagaimana nasihat para ulama bahwa dalam belajar itu mesti dimulai dengan sesuatu yang ringan. Semoga ini menjadi langkah yang benar, langkah yang baik dalam thalabul ilmi. Kitab yang akan kita baca bersama tadi sudah disampaikan oleh saudara kita Abi Zulfikar hafizahullah. Kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Rifat Al-Basha yang berjudul Suwar min Hayatis Sahabah, gambaran-gambaran dari kehidupan para sahabat. Beliau menulis beberapa silsilah, mulai dari kehidupan para sahabat, nanti ada sahabiyah, sahabat-sahabat dari kalangan perempuannya, dan juga ada dari kalangan tabi'in. Mudah-mudahan nanti kita diberikan usia, diberikan keistiqomahan, bisa menyimak secara menyeluruh, insyaallah. Ya, kita akan mulai sebagaimana yang disampaikan dari kitab ini. Penulis rahimahullahu ta'ala mengawali pembahasan dengan sejarah sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Beberapa tahun yang lalu sempat ramai. Ada seorang dai yang menyebutkan satu kesalahan fatal tidak bisa membedakan Anas bin Malik dan Malik bin Anas. Kalau Anas bin Malik ini sahabat, kalau Malik bin Anas itu adalah imam madhab Maliki ya. Jadi sangat rentan ya, kebolak-balik nama, tetapi ternyata dua sosok ini hidup dalam masa yang berbeda. Kalau Imam Malik itu hidup di abad kedua Hijriah atau ketiga Hijriah, saya lupa, dua atau tiga ya. Sementara Anas bin Malik ini hidup di abad pertama Hijriah. Beliau sahabat, bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam.
Namun sebelum kita menceritakan tentang kehidupan sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taalaan, saya ingin menyampaikan tiga pengantar untuk membahas tentang para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, tentu kita ingin mengetahui apa sih artinya sahabat. Ya, sahabat itu sudah diserap ke dalam bahasa kita menjadi sahabat. Berasal dari kata sohiba, artinya menemani. Sehingga secara bahasa as-sahabah itu artinya teman. Sohib, ya, itu kata yang sangat populer. Nih sohib aneh nih, gitu ya. Sohib artinya apa? Teman, sahabat. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, saya bawakan pernyataan atau penjelasan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ini dipandang sebagai definisi pengertian sahabat yang paling jami mani. Jami mani itu apa ya? Yang paling meliputi gitu ya, paling pas di dalam mendefinisikan para sahabat. Beliau mengatakan sahabat itu adalah man laqiya Nabiya sallallahu alaihi wasallam, mereka yang bertemu dengan Nabi, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertatap mata. Kemudian mukminan bihi, lalu beriman kepada Nabi. Wa mata ala dzalik, dan meninggal dunia dalam keadaan beriman, walau takhallala biriddatin, walaupun sempat murtad. Jadi yang pertama bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Coba saya nanya, kalau Abu Jahal sahabat Nabi bukan? Bukan ya. Walaupun bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak memenuhi syarat yang kedua. Syarat yang kedua itu beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerima dakwah beliau zahiran wa batinan, lahir dan batin, dan wafat dalam keadaan Islam. Meskipun sebelum wafat ada sebagian yang pernah murtad, balik lagi dan wafat dalam keadaan Islam. Itulah pengertian sahabat. Bertemu Nabi, beriman kepadanya, wafat dalam keadaan iman atau husnul khotimah, meskipun sempat dulu murtad, wafat dalam keadaan Islam. Coba saya berikan pertanyaan kepada jamaah. Ini sahabat bukan? Yang pertama, Abu Thalib, sahabat bukan? Bukan. Apa syarat yang tidak terpenuhi? Tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Siapa lagi? Warokoh bin Naufal. Oh, siapa itu ya? Jadi Warokoh bin Naufal itu adalah seorang Nasrani, sepupunya Khadijah.
Ketika Nabi mendapatkan wahyu pertama, Iqra ya. Nabi ketakutan, pulang ke rumahnya, lalu dibawa oleh Khadijah ketemu dengan Waraqah bin Nawfal. Saat itu Waraqah beragama Nasrani, tetapi Nasraninya masih berada di atas agama yang lurus. Sahabat bukan? Ya, menarik. Karena Nabi belum ada perintah dan larangan saat itu, masih baru turun Iqra. Lalu tidak lama dari situ Waraqah meninggal dunia. Tapi Waraqah mengatakan begini, ketika ditanya oleh Khadijah tentang perihal yang menimpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira, kata beliau, yang datang kepada suamimu itu adalah namus, malaikat Jibril, membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang datang kepada Musa, seperti yang datang kepada Isa. Kata beliau, seandainya nanti saat engkau berdakwah dan pasti akan diperangi, akan dimusuhi, maka aku akan menjadi orang yang membela. Namun tadi Nabi belum sempat berdakwah secara luas, Waraqah meninggal dunia. Sahabat bukan? Baik. Sebagian mengatakan sahabat, sebagian tidak. Raja Najasyi, sahabat bukan? Bismillah. Raja Najasyi itu adalah Raja Habasyah, Ethiopia. Sahabat bukan? Raja. Masuk Islam kan? Tapi beliau menyembunyikan keislamannya sampai wafat. Kemudian Nabi mensolatkan, solat apa? Gaib. Raja Najasyi, sahabat bukan? Bertemu kan dengan Nabi? Tidak. Tidak kan? Baik. Jadi Raja Najasyi sahabat bukan? Bukan. Karena beliau tidak bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi masuk Islam dengan sebab dakwahnya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Di kemudian hari Raja Najasyi menjadi sebab masuk Islamnya Amr bin As. Masya Allah. Amr bin As, sahabat Nabi jadinya nanti. Jadi sering ada pertanyaan menarik. Pertanyaan catat ya nanti. Buat kuis, antum nanya sama anak-anak antum, sama santri aku. Siapa sahabat yang masuk Islam dengan dakwahnya tabi'in? Kebingung ya? Siapakah sahabat Nabi yang masuk Islam dengan sebab dakwahnya tabi'in? Ya ini. Amr bin As diberikan hidayah Islam dengan sebab dakwahnya Raja Najasyi. Raja Najasyi tidak bertemu dengan Nabi, maka beliau namanya apa? Tabi'in. Amr bin As bertemu dengan Nabi, beliau sahabat. Kan kalau secara ini masa sih ada sahabat masuknya tabi'in? Kan susunannya habis sahabat tabi'in. Ini kebalik. Kalau tabi'in masuk Islam dengan dakwah sahabat itu gampang. Karena kebanyakan tabi'in adalah muridnya para sahabat. Ini kebalik. Sahabat masuk Islam karena tabi'in. Ya ini kasus yang unik dan sering dijadikan kuis pertanyaan. Nanti kalau ada tablik akbar sering ditanyakan, antum lumayan dapat hadiah ya. Siapa tabi'in dari sahabat yang masuk Islam dengan sebab dakwahnya tabi'in? Jawabannya Amr bin As ya.
Catat. Itu mukadimah yang pertama. Kita masuk mukadimah yang kedua. Akidah Ahlus Sunnah tentang para sahabat. Ini penting bagi kita karena tercatat dalam sejarah ada sebagian orang yang menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah dan kemudian mengkritisi para sahabat. Kelompok ini meyakini bahwa para sahabat itu sepeninggal Nabi semuanya murtad, kecuali sebagian kecil saja di antara para sahabat. Oleh karena itu, bagaimana akidah Ahlus Sunnah berkaitan dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Pertama, Ahlus Sunnah meyakini bahwa as-sahabatu kulluhum udul, bahwa para sahabat Nabi semuanya adalah orang-orang yang adil. Para sahabat Nabi adalah orang-orang yang adil. Orang-orang yang menjaga dirinya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menyampaikan agama ini dengan jujur. Tidak ada sahabat yang menyembunyikan, tidak ada sahabat yang memutarbalikan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini satu akidah yang sangat fundamental, akidah yang sangat dasar. Kenapa? Karena itu akan menutup pintu semua kritik terhadap para sahabat. Karena kalau para sahabat sudah kena kritik, berarti akan banyak sumber-sumber ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian bagaimana dianggap tidak valid. Maka siapa coba sahabat yang paling sering dikritiki siapa kira-kira? Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kenapa Abu Hurairah dibidik? Karena beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau dibidik, berarti hadis-hadis yang datang dari Abu Hurairah itu sudah dinilai dhaif lah bahasa kita itu. Sudah tidak valid. Berarti hilanglah 5.734 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala. Dan ini misi-misi terselubung dari sekelompok makar yang ingin menjauhkan Islam dari sumbernya. Termasuk Anas bin Malik. Walaupun Anas bin Malik tidak sering dibidik ya. Karena Anas bin Malik ini ranking berapa? Ranking 3 ya. Beliau adalah sahabat yang banyak meriwayatkan hadis di bawah Abu Hurairah dan di bawah Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala. Di bawah Aisyah baru ada Anas bin Malik. Topor lah gitu ya. 4 besar sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, meriwayatkan ilmu dari para sahabat. Kalau para sahabat dianggap tidak adil, berarti hadis-hadisnya tidak bisa diterima, tidak bisa diamalkan. Baik ya, ini agenda siapa? Para jamaah pasti sedikit banyaknya sudah mengetahui. Yang kedua, akidah tentang para sahabat. Wajibnya kita mengikuti mereka. Wajibnya kita mengikuti mereka
mengikuti manhaj, mengikuti akidah dan ibadah mereka, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang paling bersemangat di dalam mengetahui Islam, yang paling bersemangat di dalam mengetahui dan mengamalkan sunnah. Dan merekalah yang menjadi bagian pertama dalam istilah salafus salih. Banyak ayat yang menjelaskan tentang kewajiban ini. Yang paling populer, Allah berfirman dalam surat At-Taubah, As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin, ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, maka Allah ridho kepada mereka. Ridho terhadap apanya? Terhadap agamanya, terhadap akidahnya, ibadahnya, manhajnya, akhlaknya. Dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Dan silakan nanti pembahasan khusus tentang kewajiban mengikuti para sahabat Nabi. Yang ketiga, akidah Ahlus Sunnah berkaitan dengan para sahabat. At-tarahumu alaihim, mendoakan ridho dan rahmat untuk para sahabat, mendoakan agar Allah meridhoi dan merahmati mereka, seperti yang sering kita ungkapkan, radhiyallahu an, laki-laki, kalau perempuan radhiyallahu anha, dan seterusnya. Dan menahan diri dari perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat. Karena perselisihan yang terjadi itu adalah karena ijtihad. Benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Ya, nanti kita akan lewati munculnya fitnah pada masa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, puncaknya pada masa Ali bin Abi Thalib, ya, termasuk Anas bin Malik ini. Nanti Anas bin Malik radhiyallahu taala termasuk sahabat yang terkena fitnah karena dipandang oleh khalifah, oleh juru panglima militernya Al-Hajjaj bin Yusuf. Anas bin Malik ini memprovokasi sebagian orang untuk memberontak kepada khalifah. Tapi ini adalah tuduhan yang keliru. Maka lisan ahli sunnah itu selamat dari membicarakan apa yang terjadi berupa perselisihan di kalangan para sahabat. Ya, nanti ada peristiwa perang Siffin, perang Jamal, ijtihad antara Ali dan Muawiyah, puncaknya wafatnya Al-Husain di Karbala. Wah, Masya Allah. Kalau kita tidak memegang akidah ini, maka kita akan mudah di saat ini memburuk-burukan para sahabat. Termasuk sahabat yang sering dicaci maki adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Apalagi kalau dibaca sampai dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, wah itu Pak.
Kalau kita nggak berpegang dengan akidah ini, hati kita akan mudah kemudian nanti menuduh yang tidak-tidak ya kepada para sahabat. Dan di banyak kitab yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin itu sudah agak sedikit mengarah ke sana. Utsman bin Affan melakukan nepotisme. Pernah mungkin ya? Mengangkat pejabat dari kalangan keluarganya saja. Wah, Masya Allah. Makanya mesti menahan diri ya, dari ijtihad yang terjadi di kalangan para sahabat. Itu mukadimahnya ada berapa? 2 ya. Pengertian para sahabat dan sikap atau akidah ahli sunnah terhadap para sahabat. Yang ketiga terakhir mukadimahnya, para sahabat ini radhiyallahu anhum ajmain ya sama seperti kita, bertingkat-tingkat. Ada ulamanya, ada ahli ibadahnya, ya. Ada yang ahli dalam berdagang, ahli politik, sama seperti umumnya masyarakat yang ada pada hari ini. Dan keutamaan mereka itu bertingkat-tingkat. Maka sahabat yang paling tinggi derajatnya siapa? Muhajirin, ya. Nah, muhajirin. Jadi kaum muhajirin ini adalah level sahabat yang tertinggi. Apalagi plusnya, ya muhajirin, ya ahli badar. Oh, Masya Allah. Jadi para sahabat kalau sudah veteran ahli badar, nanti akan masuk pembahasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengampuni semua kesalahan mereka, yang dulu dan yang akan datang jika ada, gitu ya. Subhanallah ya. Termasuk nanti ada sahabat Hatib bin Abi Balta'ah, ahli badar itu, yang membocorkan rahasia kedatangan para sahabat dalam penaklukan Makkah. Itu sama para sahabat kayak Umar, dia mau dipenggal kepalanya itu, karena membocorkan rahasia peperangan. Tapi kata Nabi, jangan. Beliau ini ahli badar. Allah sudah melihat kepada ahli badar dan telah mengampuni segala kesalahan-kesalahan mereka. Baik ya? Waduh. Jadi sungguh beruntung yang masuk ke dalam ahli badar. Udah ya, kelamaan mukadimahnya ya. Ya, baik. Sekarang kita akan masuk, dan mungkin para sahabat, rekan-rekan jamaah bertanya-tanya, kok nggak dimulai dari Abu Bakar ya? Tiba-tiba Anas bin Malik, saya pun nggak tahu gitu ya. Memang di bukunya Anas bin Malik dulu, tapi tentunya ada hikmahnya. Karena kalau kisah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mungkin sudah umum ya. Kita baca, kita dengar di pelajaran-pelajaran sekolah. Kalau Anas bin Malik, ada yang pernah baca kisahnya? Nah, kita simak bersama-sama. Baik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, berkata Syekh rahimahullahu ta'ala, sahabat pertama yang akan beliau syarah sejarahnya adalah Anas bin Malik al-Ansari. Anas bin Malik al-Ansari. Perlu tahu nggak arti di balik nama-nama para sahabat? Perlu ya? Takut begini. Nggak tahu para bapak, saya dulu memahami Anas itu sama dengan nama surat terakhir. Ternyata beda. Kalau sahabat kan Anas, Hamzah, Nun, Sin, Anasu. Sementara surat yang terakhir dalam Al-Quran itu An-Nas, Alif Lam, Nun, Alif Sin. Beda artinya? Beda. Kalau An-Nas nama surat apa artinya?
manusia, umat manusia. Adapun kata Anas atau Unais atau Unaisah itu seakar kata dari kata uns, hamzah nun sin, unsun. Uns itu artinya adalah satu bentuk cinta. Mahabbatul uns. Jadi uns itu penuh cinta artinya. Kadedeh kanyaah, apalagi ya, sosok yang dicintai, sosok yang disayangi. Itu arti dari kata Anas atau tasbirnya Unais atau Unaisah. Ada nggak ya nama-nama itu ya? Anas, Anisah, Unais, Unaisah. Baik. Siapakah Anas bin Malik ini? Kalau kita perhatikan penjelasan para ulama, Anas bin Malik ini nasabnya Anas bin Malik bin Nadr. Jadi ayah Anas itu namanya Malik bin Nadr. Beliau ini berasal dari Bani Najjar. Jadi masih ada hubungan keluarga dengan ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bani Najjar dari suku Khajraj, dua suku besar di Madinah saat itu. Sebelum dipersaudarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dua suku bangsa Madinah yang gelut wae gitunya. Siapa itu? Khajraj dan Aus. Aus dan Khajraj. Al-Ansari Al-Madani. Beliau ini termasuk dari kalangan Ansor dan merupakan penduduk Madinah. Taib. Tentu Anas ini punya ayah dan punya ibu. Tadi ayahnya bernama Malik. Malik bin Nadr. Sementara ibunya adalah Ummu Sulaim. Bukan Ummu Anas ya. Ummu Sulaim, namanya Syahlah. Syahlah binti Haram atau binti Milhan. Yang mana ketika Ummu Sulaim ini masuk Islam, sang suami tidak mau masuk Islam. Diceraikan. Jadilah Anas anak yatim, cerai hidup tapi tidak lama setelah bapaknya mencerai ibunya, yaitu istrinya, yaitu ibunya Anas, sang bapak pergi ke negeri Syam dan meninggal di sana dalam keadaan musyrik. Lalu di kemudian hari Ummu Sulaim ini menikah dengan sahabat yang lain, yaitu siapa? Abu Talha Al-Ansari, yang syaratnya Ummu Sulaim itu mau dinikahi asalkan Abu Talha masuk Islam. Jadi Ummu Sulaim ini adalah wanita yang mahal maharnya. Apa itu maharnya? Suaminya mesti masuk Islam. Nanti punya anak ya, yang kisahnya itu Abu Talha pulang safar, anaknya meninggal. Tapi Ummu Sulaim itu nggak
nggak riweh gitu ya. Suami datang dilayani dulu, ya, diservis dulu semuanya, baru ngobrol bahwa anaknya yaitu saudara seibunya Anas bin Malik yang meninggal dunia namanya Abu Umair. Nanti ada kisahnya. Ada hadis Nabi pernah bertanya kepada Abu Umair tentang burungnya. Ya Aba Umair, ma fa'ala an-nughair. Wahai Abu Umair, ada apa dengan burungnya? Burung yang kamu miliki itu. Masya Allah ya. Kisahnya begitu. Baik. Lain bapak, lain paman. Jadi Anas ini punya paman, namanya Anas bin Nadhr, saudaranya Malik bin Nadhr. Kalau Anas bin Nadhr ini adalah seorang sahabat Nabi, kisahnya akan kita lewati nanti. Yang di perang Uhud mencium bau surga, langsung dilemparkan kurmanya dan beliau berperang bagaikan singa sehingga saking beraninya tubuhnya itu penuh luka. Tidak ada yang mengetahui siapa sosok penuh luka ini melainkan adiknya alias bibinya Anas, Rubayyi binti An-Nadhr. Itu ceritanya ya. Sedikit tentang nasab Anas bin Malik di tengah keluarganya. Yuk kita baca bagian yang kedua. Pertemuan Anas bin Malik dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Syekh, kana Anas Ibnu Malik fi umril wardi hina laqanathu ummuhu. Anas bin Malik ketika usianya masih sangat belia ditalkin oleh ibunya Ummu Sulaim yang mungkin lebih kenal Ar-Rumaiso ya. Antum kalau Rumaiso pasti ingat Ustadz Muhammad Abduh ya, Tuaisikal Habibullah. Atau dibacanya pakai ghin boleh, Al-Rumaiso. Boleh dibaca pakai ro, boleh dibaca pakai ghin, Rumaiso atau Rumaiso. Sang anak ini dibimbing oleh sang ibu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena tadi bapaknya nggak mau masuk Islam. Maka dengan 2 kalimat syahadat ini Anas bin Malik radhiyallahu taala telah tumbuh dalam hatinya mencintai Nabi Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dari perjalanan panjang hijrahnya, dan itu terjadi pada bulan apa? Hijrah Nabi itu terjadi akhir bulan Safar. Nabi itu meninggalkan rumahnya bersama dengan Abu Bakar ke Gua Thur selama 3 hari 3 malam di sana, itu di akhir bulan Safar. Jadi ingat ya, hijrahnya Nabi itu bukan bulan Muharram. Meskipun kadang-kadang kita selalu dikaitkan yang namanya Muharraman itu diceritakan tentang hijrah Nabi ya. Karena kan tahun baru Hijriah. Padahal yang benar hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada bulan Safar kata orang Sunda. Dan beliau berangkat dari Gua Thur menuju Yasrib, menuju Madinah
selama kurang lebih berapa ya, 6 atau 7 hari. Lalu sampai di Kuba hari ke-9 di bulan Rabiul Awal. 3 hari menetap di Kuba dan tepat di hari ke-12 bulan Rabiul Awal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah, dengan kata lain yang hari ini berdiri Masjid Nabawi. Jadi Nabi itu 12 Rabiul Awal itu bukan hanya diyakini sebagai kelahirannya. Kelahiran, apalagi wafat ya. Termasuk beliau itu pas sampai dalam perjalanan hijrahnya 12 Rabiul Awal. Berarti usia berapa itu? Pas ya, 53. Karena hijrahnya Nabi itu 13 tahun setelah peristiwa Bi'tsah, peristiwa diangkatnya Nabi menjadi Nabi. 13 tahun dakwah di Mekah, hijrah, dan di usia 53 tahun beliau sampai di Madinah. Dan ada syair yang sangat populer ketika penduduk Madinah menyambut Nabi. Yang mana Pak? Tola'al. Ya, walaupun ini dinyatakan dhaif secara sanad dan secara sejarah ya. Karena Saniyatul Wada itu adalah jalan ke Madinah dari arah Syam. Sementara Nabi datang ke Madinah dari arah mana? Dari arah Makkah. Tola'al badru. Lanjut. Alaina min saniyatil wada, gitu ya. Masa sih lupa? Antum pas mau nikahan kan gitu ya, disambut ya pakai rebana itu. Ya, disambut oleh anak-anak yang berbahagia. Kenapa? Karena memang di beberapa tahun sebelumnya penduduk Madinah ini sudah banyak yang masuk Islam dalam peristiwa Bai'atul Aqobah, sehingga Nabi berhijrah dengan para sahabatnya ke Yasrib, dan orang-orang Madinah itu sudah apa bahasa kita tuh ya, sudah viral kalau hari ini ya, membicarakan tentang Nabi Muhammad SAW dan menanti kedatangan Nabi SAW di Madinah. Maka inilah kisah Anas bin Malik saat datangnya Rasulullah SAW ke Madinah. Sebagaimana kita ketahui bahwa penduduk Madinah itu sangat berbahagia dengan kedatangan Nabi SAW. Kecuali siapa? Yang tidak senang dengan kedatangan Nabi. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, yang kemudian hari kita akan mengenalnya sebagai gembong munafik. Kok tidak senang? Apa sebabnya? Karena sebelum kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah sosok yang akan digadang-gadang jadi pemimpin Madinah. Sosok yang betul-betul diangkat oleh Khazraj dan Aus. Kalau Tasikmalaya kan Jet 1 ya. Kalau Madinah apa ya? M1 dulunya. Begitu datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, pamor Abdullah bin Ubay ini padam, Pak. Mau melawan tidak berani, mau mendukung juga tidak ngasih hatinya. Maka muncullah gerakan yang kita kenal dengan munafik. Beliau ini, bukan beliau atau si Eta, jadi apa? Jadi pemimpin yang gembong yang munafik ya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi anaknya sahabat. Ya jangan aneh Pak ya. Takut ya, masa sih
Ustad tapi budakna baong, aya kan begitu ya? Antum jangan begitu. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Manya si eta ustad budakna kikituannya. Nah, gitu ya. Enggak usah aneh. Enggak usah heran. Ada yang membuat kita harus lebih aneh, Pak. Abu Jahal, sok sebutin. Ada nggak orang yang paling benci kepada Nabi melebihi Abu Jahal? Ada tidak? Katakan tidak ada ya. Anaknya masuk Islam. Termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya sahabat. Dan sampai pada peristiwa pulang dari apa ya? Saya lupa. Ini pelajar di Casablanca ini. Sang anak itu minta izin kepada Nabi ya, untuk membunuh bapaknya. Karena bapaknya ini banyak menyakiti. Oh iya, Bani Mustolik ya. Sepulang Nabi dari perang Bani Mustolik yang menjadi apa itu pemicu fitnah yang menimpa Aisyah. Aisyah telah berzina radhiyallahu taala. Ya, ada peran dari bapaknya siapa? Anaknya. Oh iya. Siapa tadi? Peran dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Baik ya. Dan orang-orang yang sakit hatinya bersama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul dan mereka menjadi musuh di dalam selimut. Apa itu? Pengkhianat, tumilan. Baik. Lain kali kita bahas munafikin, tapi kita akan membacakan berbahagianya para sahabat penduduk Madinah yang telah rindu mereka telah masuk Islam ya. Karena sebelum datang Nabi hijrah itu tahun sebelumnya Nabi mengirim Mus'ab bin Umair untuk menjadi duta pertama Islam yang dikirim oleh Nabi untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Madinah. Begitu ya. Wah, senang, berbahagia. Sampai ditunggu-tunggu seperti konvoi tim sepak bola Itira. Konvoinya begitulah kurang lebih ya. Jadi penduduk di perbatasan kota melihat, wah mana ini Nabi ya. Karena menurut para sahabat hanya tinggal siapa yang belum hijrah itu? Nabi bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Maka setiap waktu mereka melihat dari kejauhan, ada kan dari arah Mekah ini nih. Ditunggu, Pak ya. Saking cintanya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masuk pada sisi cerita di mana sang bunda, ibunda dari Anas bin Malik, Ummu Sulaim alias Rumaiso ini menyambut kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil membawa sang putra tercinta yang usianya masih 10 tahun. Berapa tahun? 10 tahun. Usia kelas berapa? Kelas 4. Ya. Tapi tolong jangan mengukur masa lalu dengan masa kini. Usia 10 tahun masa lalu mungkin lebih tangguh, lebih mandiri dibanding dengan anak usia sama pada masa kini. Betul? Hangat dalam ingatan bahwa anak-anak zaman dulu itu usia 10 tahun sudah bisa cari nafkah, betul ya? Ada yang mengangon dan mengembalakan kambing, mengembalakan bebek, ngalas sulu, ya. Apalagi itu anak-anak zaman dulu.
kerjaan sore hari ke sawah, mun teu ngala tutut ngala belut, ya betul tidak? Itulah sama. Kalau anak usia 10 tahun hari ini Pak, gimana? Kira-kira apa kemampuan yang sudah dimiliki? Jauh ya? Nah, datanglah Ummu Sulaim, atau boleh dibilang Ummu Anas kita nanaon ya. Datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam yabqa rajulun wa lam ra'atun minal ansar. Tidak ada seorang pun laki-laki, tidak ada seorang pun perempuan dari kaum Ansor illa wa qad adhafaka bituhfatin. Sungguh telah menyambutmu dan dengan memberikan hadiah, ya, memberikan sesuatu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ini dan aku la ajidu ma uthifuka bihi ghaira ibni hadha. Saya tidak bisa memberikan apapun kepadamu kecuali anak ini. Maksudnya Anas. Maka seolah-olah sang ibu ini menghibahkannya anak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian beliau ini melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa Pak yang mendorong sang ibu ini? Bahasa kita memberikan anaknya untuk mengkhidmat Rasulullah, kalau bukan karena keimanan, kecintaan, pengabdian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian sang ibu mengatakan, doakan anak ini wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Anas dengan doa yang sangat-sangat populer. Apa itu doanya? Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, berikan rezeki kepada Anas, harta, anak yang banyak, dan berkahilah. Maka hadis ini menjadi dalil Pak, bolehnya kita mendoakan orang lain supaya diberikan harta yang melimpah, anak yang banyak. Tapi catat, jangan hanya banyak, tapi kita doakan yang banyak itu menjadi berkah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjawab, mengijabah doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan banyaknya keberkahan yang didapat oleh Anas bin Malik ini. Apa buktinya? Pertama, Anas bin Malik ini adalah penduduk Madinah Ansor yang paling banyak hartanya, dengan sebab doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi doa minta banyak harta itu mirip-mirip Qarun sebetulnya, ya. Qarun mah doanya itu nggak minta diberkahi, minta banyak doa. Jadi kan Qarun itu kisahnya itu orang miskin. 2 menit lagi, Masya Allah. Qarun itu orang miskin, datang ke Nabi Musa maksa, ya Musa doakan saya jadi orang kaya. Doakan sama Nabi Musa. Kaya itu Qarun, ya. Saking beungharnanya, di mana wae urang macul manggi harta saha? Harta karun.
atau koron kira atau koron ka urang. Saking banyaknya, tapi lupa minta berkah. Akhirnya harta yang banyak ini bukan mendekatkan kepada Allah, tetapi menjadikan musibah baginya. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, Anas bin Malik adalah sahabat yang paling banyak anak cucunya. Beliau mengatakan, aku ini diberikan oleh Allah anak dan cucu lebih dari 100. Masya Allah ya. Allahu Akbar. Kata Syekh, hatta innahu ra'a min auladihi wa hafadatihi. Jadi Anas tuh pernah ngitung tuh, anak-anaknya, cucu-cucunya itu ma yazidu 'alal mi'ah. Masya Allah. Lebih dari 100. Masya Allah ya. Saya doakan ya. Saya doakan semoga antum diberkahi Allah Ta'ala. Amin ya. Dan bukan hanya itu, beliau radhiyallahu ta'ala termasuk sahabat yang memiliki usia panjang. Tuh berkah ya. Berkah di hartanya, berkah di anak cucunya, pasti dong. Kalau anaknya banyak berarti banyak istrinya dulu atau sengaja saya pancing-pancing, gak kepancing. Baik, dah lewat dulu. Usianya panjang, dikatakan usia Anas ini sampai 100 tahun lebih ya. Sebagian mengatakan 100 tambah 3, 103 tahun, Masya Allah. Dan inilah berkah dari doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkah rasa cinta dan khidmahnya Anas bin Malik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi, apa berkahnya? Ilmunya. Usia, harta, anak, keturunan, dan ilmunya. Hampir disebutkan oleh para ulama hadis itu Anas bin Malik meriwayatkan sekitar 2000 hadis. Sekitar 2000 sekian hadis ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau memiliki murid-murid yang banyak dari kalangan para tabi'in dan sahabat yang lain. Dan beliau itu adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis yang tidak diriwayatkan oleh keumuman para sahabat karena kedekatan beliau dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk orang yang paling faham dengan sholatnya Nabi. Ya iya, asisten gitu loh ya. Setiap hari kalau Nabi mau wudu disiapkan airnya oleh beliau. Baik, sampai pada kesimpulan dari hidup Anas bin Malik ini satu ya. Ini saya ambil 5 kesimpulan ibroh untuk kita semua. Pertama, kebahagiaan Anas bin Malik bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi itu menjadi sebab keberkahannya. Jadi mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah di antara bentuk berkah. Kalau Anas melayani Nabi, kalau kita bagaimana melayani Nabi-nya? Nabi sudah wafat, maka kita ikut berkhidmah dengan mempelajari agamanya, mensyiarkan agamanya, mendukung setiap dakwahnya. Gitu ya. Yang kedua, bahwa berdoa
meminta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang ini adalah sesuatu yang syar'i. Didoakan ya. Teman antum buka usaha, doakan. Semoga Allah berkahi. Baik. Yang ketiga, terakhir ya, bahwa mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada satu hadis yang kelewat. Dia mengatakan bahwa hadisnya begini: Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku kata Nabi, maka dia adalah mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku kata Nabi, kelak akan bersamaku di surga. Ya. Jadi kita teladani dari kecintaan Anas bin Malik kepada Nabi, itu akan membawa keutamaan kita akan bersama-sama dengan Nabi di surga. Almar'u ma'a man ahab. Seseorang di akhirat nanti bersama dengan orang yang dicintainya. Pandai-pandailah siapa orang yang mesti kita cintai. Demikian uraian singkat tentang sirah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Semoga memberikan inspirasi untuk kita semua dalam menjalani kehidupan kita. Setelah ini saya spill ya, kita akan membahas sirah tentang Sa'id bin Amir al-Jumahi. Jumahi ya, bukan Cimahi. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada faedah untuk kita semua. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi